Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berupa nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman dan Islam dan mati juga nanti dalam keadaan iman dan Islam. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah akhir sekalian nabi, imam sekalian rasul, panutan umat sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan kepada beliau dengan sekurang-kurang selawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan tak kenal makanya tak kenal makanya tak dekat. Maka jika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Logikanya sama seperti ketika kita ingin dekat, ingin berkenalan, ingin mengenal seseorang, maka kita pasti akan mencari tahu tentang seseorang itu. Paling tidak kita akan mencari siapa namanya, tinggal di mana, orang tuanya siapa, rumahnya di mana, berasal dari mana. Maka semua yang berkaitan tentang orang itu pasti kita terlebih dahulu mencari biodata, mencari tentang orang itu supaya kita nanti bisa dekat dengan orang yang kita ingin dekati. Maka begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dekat Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya terlebih dahulu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih awal kita harus mengenal dulu Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khaliq, Maha Pencipta. Sedangkan kita makhluk ciptaan. Sang Khaliq adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaannya adalah makhluk, salah satunya adalah kita manusia. Kita harus mengenal itu dulu. Kita sang makhluk dan Allah adalah Sang Maha Pencipta. Maka jika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dengan 3 cara kita bisa mengenal Allah. Yang pertama, melalui alam semesta. Alam semesta ini ada, tidak mungkin dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, dan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan makhluknya di alam semesta ini ada dalam 2 kelompok. Yang pertama makhluk hidup, yang kedua makhluk mati. Makhluk hidup adalah makhluk yang Allah titipkan di dalamnya ruh, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan makhluk mati yang tidak Allah titipkan ruh dalamnya, contohnya seperti batu, air, dan benda mati lain sebagainya. Maka yang pertama, cara kita mengenal Allah supaya dekat dengan Allah adalah dengan cara kita mengenal alam semesta ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus cara yang kedua supaya kita mengenal Allah adalah melalui Al-Qur'an. Maka dengan Al-Qur'an ini jika kita baca, kita akan mengenal Allah, Allah yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Kita mengenal Allah, sifat Allah, kita mengenal Allah tentang Allah.
Maka dengan Al-Quran kita bisa mengenal Allah dengan melalui ayat-ayatnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga di dalam Al-Quran juga kita bisa mengenal Allah melalui kisah para nabi, para rasul, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para nabi dan rasul. Kita juga bisa mengenal Allah melalui yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang-orang soleh, seperti kisah orang soleh seperti Luqmanul Hakim, seperti Imran, seperti kisah Ashabul Kahfi. Maka dengan membaca cerita itu yang ada dalam Al-Quran, kita bisa mengenal Allah. Jadi ini yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, yaitu yang tertera di dalam Al-Quran ada 99 nama. Kita tahu nanti Allah Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita tahu nanti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Lembut, Maha segala-galanya. Maka tiga inilah cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga melalui Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Mudah-mudahan dengan tahunya kita cara mengenal Allah, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidaklah jauh dari kita. Karena Allah pernah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan katakanlah Muhammad, jika mereka bertanya tentangku, kata Allah, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Dan juga Allah pernah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadi atau urat leher mereka. Saking dekatnya Allah dengan kita. Maka mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di mana salah dan janggal, Ustaz banyak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.